Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika, yaitu untuk materi gerak lurus di kelas 10 bersama Ibu Mahriani SPB. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa materi dan mengharapkan anak-anak Ibu semua menyimak dengan baik dan nanti mencatat materinya di buku catatan kalian masing-masing. Dan jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat hari ini lebih berkah dan lebih bermanfaat. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita bersama-sama mulai pembelajaran ini, yaitu untuk materi kata kami gerak lurus. Baiklah, kita akan meneruskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang gerak lurus. Dan untuk gerak lurus ini akan Ibu bagi beberapa materi, yaitu yang pertama materi pengertian gerak, kedua tentang posisi, ketiga jarak, keempat perpindahan, dan kelima yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Anak Ibu semua untuk kelas 10 IPA tolong disimak materi ini, kemudian diresom atau dicatat di buku catatan kalian masing-masing, kemudian sambil dipahami, dan jika ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaannya di model e-learning atau di grup WhatsApp kita. Oke, kita akan teruskan membahas materinya, yaitu pengertian gerak. Nah, apakah gerak itu? Di sini mari kita berpikir, apa sebenarnya gerak itu? Nah, jadi kemudian sebelum kita mengetahui tentang gerak, kita menanyakan, pasti kita juga bertanya, bagaimana keadaan benda jika benda itu bergerak dan tidak bergerak? Lalu pertanyaan berikutnya kita akan berpikir bagaimana sifat gerak itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas sebenarnya apa gerak itu, kemudian bagaimana keadaan benda jika dikatakan benda itu bergerak atau tidak, dan bagaimana sifat dari benda yang bergerak itu. Nah, akan kita bahas satu-satu di sini pada materi gerak lurus ini. Oke, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Kemudian ada gambar kedua. Dan ada gambar ketiga, serta ada gambar yang keempat. Nah, untuk gambar yang pertama ini ada orang menulis di mejanya dan tetap berada di kursinya. Kemudian gambar yang kedua ini ada orang berjalan, lalu di sekitarnya itu kita anggap tidak ada apa-apa, tidak ada benda apa-apa. Kemudian gambar yang ketiga ini ada mobil yang berjalan, namun di sekitarnya ada gedung-gedung bertingkat. Kemudian gambar yang keempat ini ada seseorang yang berada di halte di terminal kereta api. Kemudian di dalamnya itu ada orang yang menumpangi kereta api tersebut. Nah, sekarang bagaimana cerita atau hubungannya dengan gerak gambar-gambar berikut ini untuk gambar pertama, kedua, dan gambar yang ketiga. Mari kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Oke, kita akan membahasnya dari gambar-gambar itu tadi. Nah, kita akan menelaah gambar untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama terlihat seorang anak melakukan aktivitas membaca, tetapi dia tetap berada di kursinya.
dia tidak berpindah tempat. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, seseorang berjalan atau bergerak itu tanpa adanya titik acuan. Untuk gambar yang ketiga, mobil bergerak terhadap gedung sebagai titik acuannya. Nah, jadi mobil bergerak pada gambar ketiga ini, tapi titik acuannya adalah gedung. Kemudian untuk gambar yang keempat, seseorang yang duduk di dalam kereta api bergerak meninggalkan terminal, dan orang yang diam berdiri di terminal itu dijadikan sebagai titik acuan. Nah, jadi tadi kalian melihat untuk gambarnya. Nah, di sini kita akan telaah keadaan benda. Nanti setelah kita membahas gambar 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, pada gambar pertama si anak tadi melakukan aktivitas membaca tetapi dia tetap berada di kursinya. Dia tidak berpindah tempat. Nah, kalau dia tidak berpindah tempat, apakah dia bisa dikatakan bergerak? Kemudian lagi seseorang berjalan atau bergerak tanpa adanya titik acuan. Mobil yang bergerak terhadap gedung, di mana gedung sebagai titik acuan, dan gambar keempat seseorang yang duduk di dalam kereta api bergerak meninggalkan terminal, dan orang yang diam berada di terminal dijadikan sebagai titik acuan. Nah, untuk yang pertama, dia tetap diam di tempatnya. Maka dalam konsep fisika, karena dia tidak berpindah tempat, maka dia tidak dikatakan bergerak. Jadi bergerak itu harus adanya perpindahan tempat dari satu titik ke titik lainnya. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, itu seseorang berjalan bergerak tanpa titik acuan. Nah, kalau orang berjalan atau bergerak tanpa titik acuan dalam konsep fisika itu tidak berarti apa-apa. Nah, kalau gambar yang ketiga, bagaimana? Mobil bergerak terhadap gedung, di mana gedung sebagai titik acuan. Karena gedung di situ diam di tempat, kemudian kita bergerak berarti kita berpindah terhadap gedung. Maka kita dikatakan bergerak. Kemudian gambar keempat, seseorang yang duduk di dalam kereta api bergerak meninggalkan terminal, kan dibawa oleh kereta api tadi. Tapi orang tersebut titik acuannya itu adalah orang yang berdiri di terminal tadi. Tapi orang yang berdiri di terminal itu dalam keadaan diam. Maka dikatakan kita bergerak terhadap titik acuan kita tadi. Nah, jadi di sini untuk telaah gambar itu, yang pertama syarat benda itu bergerak, dia berpindah tempat, dan dia memiliki titik acuan. Nah, kemudian telah keadaan benda. Nah, telah keadaan benda bagaimana? Bagaimana jika kamu berada di dalam kereta api, kemudian orang duduk di dalam kereta api itu juga sebagai acuan? Apakah kamu bisa dikatakan bergerak? Nah, ternyata tidak. Sekarang kamu dikatakan tidak bergerak sebab posisi kamu setiap saat tidak berubah terhadap kereta api itu. Kamu bergerak, orang yang duduk di dalam kereta api itu bergerak disebabkan oleh tidak bergerak karena kamu pada saat bergerak tersebut menitik acuan orang yang sama. Jadi sehingga posisi kamu itu setiap saat tidak berubah terhadap kereta api. Nah, karena kalau kamu berjalan di dalam kereta api itu, tapi orang yang di dalam kereta api itu juga sebagai titik acuan kamu, kan memiliki kecepatan yang sama, kemudian percepatan yang sama terhadap orang tersebut. Nah, kecuali yang kamu titik acuan kamu tadi adalah sebagai orang yang di luar terminal tetapi dia dalam keadaan diam.
Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu kita mengadakan kesimpulan, menarik kesimpulan dari gerak-gerak benda itu. Yang pertama di sini, suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi. Gerak, dan yang kedua, gerak itu bersifat relatif, sebab suatu benda dikatakan bergerak atau tidak itu tergantung dari titik acuan benda tersebut. Dan yang ketiga, pernyataan sebuah benda sedang bergerak tidaklah memiliki arti dalam fisika. Supaya pernyataan itu berarti, maka harus menyebutkan titik acuannya. Contoh, sebuah mobil bergerak terhadap orang yang diam di tepi jalan. Nah, tadi kan ada pada gambar yang kedua, di situ ada orang bergerak tetapi tanpa adanya titik acuan. Sehingga pernyataan itu tidaklah berarti dalam konsep fisika. Sehingga pernyataan tersebut supaya berarti seseorang berjalan atau seseorang bergerak terhadap orang yang diam di tepi jalan. Nah, atau orang berjalan atau bergerak terhadap pohon yang ada di tepi jalan, supaya pernyataan itu bisa lebih berarti dalam konsep fisika.